Akhirnya saya pulang naik motor, dan di Kalimalang saya ngalamin hal yang seumur hidup saya nggak terlupakan. Saya itu kecelakaan di Kalimalang. Motor. Jadi posisi saya itu nabrak mobil. Dar, saya nabrak, tangan kiri saya patah. Gitu. Akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit di daerah tersebut terdekat. Abang saya kan penasaran gitu ya, kenapa bisa saya kecelakaan? Kok bisa, siapa yang salah? Ngobrol lah sama tukang parkir di daerah tersebut. Katanya orang yang kecelakaan di daerah ini itu pasti mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang beberapa tahun lalu sempat mengalami kejadian mistis, di mana narasumber kita ini mengalami sesuatu bisikan-bisikan yang menjadikan kenyataan. Langsung aja kita sapa narasumber kita. Bang, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, itu benar Bang. Apa namanya bisikan yang terakhir itu kecelakaan gitu, terus Bang Farhannya mengalami kecelakaan. Iya betul, itu yang terakhir saya alami. Itu benar-benar asli kecelakaan. Sampai sekarang posisi tangan saya sedikit agak bengkok sedikit. Oke, disimpan dulu aja ceritanya. Jadi merinding gua. Tapi sebelum Farhan menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Wah, berarti itu ada kayak semacam ini ya, apa namanya? Bisikannya itu dari mana sih? Dari sempat saya kontak secara batin itu ya. Itu dari Laut Selatan, kampung saya. Pangandaran, Laut Selatan Pangandaran. Oke, biar nggak penasaran lagi teman-teman di rumah, mungkin bisa lanjut cerita ya. Ya. Mau minum kopi dulu? Boleh? Boleh. Kita minum kopi dulu aja nih. Siap. Bang. Ini kopi Leong, kopi jadul tapi tetap unggul. Rasanya tetap enak ya. Iya. Oke, Bang Farhan silahkan. Ya. Jadi berawal saya tepatnya kelas 3 SD ya. Saya kelas 3 SD dijanjiin kalau libur nanti setelah pengambilan rapot kita pulang kampung yuk, kata ibu saya gitu. Kita pulang kampung, nanti sampai kampung kita ke tempat wisata namanya Pangandaran. Ibu saya bilang, tapi di sono jangan, namanya anak kecil dibilangin jangan nakal di sana ya gitu. Hati-hati jangan main ke lautnya, maksudnya jangan terlalu banget ke air gitu, karena kan mungkin ibu khawatir namanya anak kelas 3 SD kan sulit diatur biasanya anak-anak ya, sulit diatur. Udah kayak begitu diajaklah kita pulang kampung ke tempat wisata tersebut gitu. Ya namanya anak kecil kalau udah lihat air apalagi laut pasti senang. Tapi sebelum kita sampai lokasi tersebut, ibu di Jakarta ini udah wanti-wanti. Di sono itu mistisnya kuat. Kamu harus hati-hati. Di sono itu mitosnya kuat. Sebenarnya kalau dibilang mitos itu kan hal yang belum pasti. Tapi ini banyak kejadian hal-hal yang di luar nalar. Gitu, kayak orang ya tergulung ombak. Kalau kayak orang yang ibaratnya bahasanya sompral tuh asal bicara, itu ditarik sama laut. Jadi mistisnya di sana tuh kuat
Jadi dari kecil ibu saya itu udah ngawanti-wanti kalau sampai di laut sana harus jaga sikap, boleh main tapi hati-hati gitu. Sampai saya di lokasi Pangandaran, ya saya biasa namanya anak kecil, itu saya main pasir, gali-gali pasir, gali-gali pasir. Udah capek, udah puas, lapar, otomatis cuci tangan dong. Tapi saya pengen cuci tangannya tuh di air laut gitu. Cuci tangan di air laut, saya cuci tangan tuh, ngebersihin tangan. Dan saya tuh posisinya inget banget pakai gelang yang saya ikat mati gitu loh Mas. Saya ikat mati yang gelang tersebut tuh nggak bisa dicopot kalau nggak digunting gitu. Jadi saya cuci tangan, hanya nyelupin tangan ke pinggir laut. Pas saya ngangkat tangan, itu gelang saya nggak ada hilang. Gelang saya hilang gitu. Loh, saya kaget gitu kan. Kok ini gelang saya kemana gitu? Kok bisa hilang? Sedangkan logikanya kita cuma cuci tangan doang. Iya. Cuci tangan di pinggir laut gitu kan. Kok ini hilang? Sedangkan itu harusnya digunting baru bisa lepas gitu loh gelangnya. Karena udah saya ikat mati. Gelang-gelang kayak gini ya kali ya. Semacam Ada kayak tali ikatan ya, kayak tali ikatannya banyak, namanya anak kecil ngikatnya banyak-banyak gitu ya. Habis kayak begitu, saya di situ kayak kaget sendiri. Cuman saya nggak bilang sama ibu saya. Saya cuma mikir sendiri, kok bisa ya gelang sekuat ini hanya nyelupin tangan ke air. Saya nggak main, cuman nyelupin tangan biar itu si pasir pantainya turun. Pas saya ngangkat tangan saya itu udah nggak ada lagi gelangnya. Dalam hati saya berpikir begini kala itu ya, oh ini kali ya yang disebut namanya daerah kekuasaannya Ratu Pantai Selatan. Saya bilang begitu. Terus saya perjalanan pulang, anak-anak yang lain tidur gitu, mungkin karena capek, itu saya berpikir, oh berarti nyata bener ya. Karena patokan saya itu gelang yang saya iket mati gitu, nggak akan bisa lepas kecuali digunting. Kok hanya sekali celup bisa hilang gitu loh. Akhirnya setelah liburan di sana 1 harian, kita pulang, tidur di rumah uak saya. Malamnya tuh dimimpiin saya. Ada suara sosok wanita dewasa yang dia bilang, iya, maaf ya saya ambil gelang kamu untuk kenang-kenangan saya. Di situ saya kaget bangun, ceritalah ke ibu saya. Cuma ini namanya omongan anak kecil itu kan nggak bisa dipercaya sama orang dewasa. Alah kamu apa sih? Gitu loh Mas. Kamu apa sih? Itu kecapean mimpi gitu. Tapi mimpinya itu mengatakan seperti itu. Aku ambil ya gelang kamu istilahnya untuk kenang-kenangan karena kan kamu baru pertama kali kesini. Kalau untuk yang kamu pertanyakan, yang kamu ragukan keberadaan saya, itu benar saya ada. Itu benar saya ada. Ya udahlah. Saya tidur beberapa hari saya di kampung itu mimpinya yang sama. Dalam artian mimpi saya main di pinggir laut, saya mimpi diajak ke tengah-tengah laut. Terusnya sampai detik ini. Sampai tepatnya itu kejadian yang benar-benar nyata di saat saya SMP. Saya SMP sudah beranjak besar dari SD ke SMP. Itu saya dikasih tahu lewat mimpi. Katanya besok pagi itu akan ada ular datang. Akan ada ular datang. Ya saya kasih tahu ke ibu saya. Takutnya mimpi saya ini jadi nyata gitu loh, Mas. Kasih tahu ke ibu saya menampik lagi kan. Alah, orang kiri kanan beton, gimana ular dari mana? Got juga sempit, tikus aja lewat susah, apalagi ular. Di sini nggak ada pohon. Jakarta tuh kiri kanan beton. Ya udah. Saya berangkatlah sekolah. Kebetulan waktu itu saya SMP di daerah Duren Sawit 195. Baru saya duduk narotas di SMP itu, sekolah tuh inget banget kelas 2 SMP. Ibu saya ngabarin, bener ada ular masuk ke rumah. Dan ular tersebut dikejar sama tukang sayur dekat rumah, sama almarhum bapak saya, sama abang-abang saya itu dikejar. Masuk ke rumah dan itu hilang. Ular tersebut. Saya pulang, baru ibu saya tuh mengiyakan, bener mimpi kamu ada ular masuk ke rumah tuh kenyataan. Akhirnya saya pulang tuh rame, bener ada ular gitu. Sampai namanya ibu saya kan takut ya, takutnya kita lagi tidur ular itu muncul atau gimana. Sampai beli garam kasar itu berbal-bal. Saking takutnya gitu loh, Mas. Nyebar-nyebar garam di daerah dekat kasur, pojokan-pojokan dapur gitu. Tapi feeling saya itu mengatakan ular itu bukan sembarangan ular.
gitu. Jadi dari si mimpi sama paginya kejadian tuh nyambung gitu. Sampai almarhum bapak saya itu ngejar-ngejar ke dalam plafon. Cari gitu, diubrak-ubrak gitu loh, kata orang Betawi, diubrak-ubrak gitu kan. Tapi nggak ada, nggak ketemu gitu. Jadi ibu saya di situ kayak mikir, oh bener ya apa kata anak saya gitu, bener ya apa kata anak saya. Jadi di saat ular itu masuk, dikejar, les, hilang gitu aja ularnya gitu. Sudah semakin saya tumbuh besar, SMP, SMK, akhirnya saya masuk tuh ke sekolah negeri di daerah Jatinegara, SMK 5 namanya. Di SMK 5 itu kan zaman-zaman dulu sebutannya bonser. Itu rawan sekali tawuran, lawan sekali tawuran. Kenapa saya mau di bonser? Saya karena deket sama kantor almarhum bapak saya. Itu almarhum bapak tuh di Cipinang. Jadi security di sana gitu, di pasar induk beras. Dan saya di bonser itu kan deket banget sama kantor bokap. Ya udahlah, pilih negeri meskipun jauh, yang penting asal bareng bokap gitu. Saya jalan lah, inget banget tuh mau berangkat kerja. Jadi zaman-zaman dulu itu kan ada jalan yang arah ke, ya ada persimpangan 2 jalan lah. Itu pas hujan besar saya pakai mantel sama almarhum bapak saya. Pak, ambil yang sebelah kanan aja jalannya. Kenapa emangnya gitu? Nggak apa-apa, ambil sebelah kanan. Kiri aja lebih deket. Jadi ada sedikit perdebatan tuh. Nggak apa-apa Pak, kanan aja. Saya takutnya feeling saya tuh benar gitu kan. Ternyata bapak lebih ngikut ke saya ke kanan. Pas ke kiri lihat ada mobil ketiban pohon. Bret. Itu bokap di situ kayak kaget, satu, keduanya kayak ya istighfar, kaget gitu kan. Untung nggak kena kita ya. Kalau kena kita pasti kita mati gitu. Jadi kayak mungkin tuh pohon kena angin, kena apa nggak ngerti ya Mas ya. Pas hujan besar, kita bokap mau berangkat kerja, saya mau sekolah, itu jatuh pohon, nimpa mobil Avanza, nggak salah itu. Langsung rame itu. Jadi bokap alhamdulillah terselamatkan lah, kita berdua terselamatkan gitu. Makin hari itu bisikan itu kayak semakin nggak boleh saya itu kenapa-napa gitu loh Mas. Dalam artian nggak boleh kamu celaka gitu loh. Bahkan bisikan itu kalau saya misalkan malam kan biasa sholat malam gitu ya, itu kadang suka ada yang ngebangunin. Kenapa kau tumben sekarang nggak sholat tahajud gitu? Kenapa nggak sholat malam? Jadi menggiringnya ke arah hal yang lebih positif gitu. Udah kayak begitu, tepat waktu itu inget banget kalau di SMK itu kan ada ekstrakurikuler ya. Jumatnya itu pas hari Jumat gitu kan. Saya rencana tuh mau apa ya? Mau pulang gitu kan. Jadi ada eskul yang dimana hari Sabtu, ada yang Jumat sore, dan saya pulang. Saya nunggu tuh tepatnya pas banget lampu merah. Di situ ada tawuran. Anak STM itu kan kalau tawuran mungkin Mas tahu sendiri lah, kasus-kasus orang yang dibakar, yang ditusuk gitu kan segala macem. Itu kan tawuran gitu ya. Dan saya itu nggak tahu musuh-musuh sekolah saya itu apa aja, karena saya bukan termasuk anak yang suka tawuran-tawuran gitu. Nah saya lagi nunggu angkot, saya di pinggir tuh, teman-teman saya udah pada lari, nerakin saya gitu, awas ada ini, ada musuh kita, sekolah kita. Saya cuma astagfirullahaladzim, dan itu rame-rame orang tawuran itu nggak ngelihat saya. Jadi kayak semacam, sorry merinding, merinding saya. Padahal duduk di situ. Oke. Saya merinding ya. Mungkin kalau saya kelihatan, mungkin saya udah sudah itu sama musuh sekolah saya gitu ya. Di situ teman saya udah teriak, teman saya udah lari ke dalam lagi, nyebrang rel gitu. Sayanya masih kaget berdiri ngeliatin orang yang rame-rame bawa parang, bawa celurit. Saya cuman istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Tapi dia tahu saya pakai orang anak bonser gitu ya, sekolah bonser pakai celana abu-abu gitu. Ngumpulnya pun sama teman-teman saya yang kabur. Tapi dia seperti ditutupin gitu loh Mas. Dia seperti ditutupin, jadi nggak ngelihat saya. Jadi saya tuh seperti nggak terlihat di mata-mata semua tuh anak-anak yang lagi tawuran gitu. Ya saya dengan santai, nggak santai sih, dengan alhamdulillah bersyukurnya saya naik angkot, saya pulang dengan keadaan selamat. Gitu. Jadi ya bersyukur gitu. Kayak gitu. Jadi di saat itu pikiran saya kalau saya sampai dia lihat saya, mungkin saya udah nggak tahu lah gimana, karena sebelumnya teman-teman satu angkatan saya meskipun beda jurusan
itu banyak yang lewat, tawuran, kena bacok, kena tusuk, yang tawuran di jalan kereta kena kelindas rel kereta, itu banyak banget itu. Tapi alhamdulillah dilahnya mereka semua tuh orang sebanyak itu nggak ngelihat saya gitu. Jadi saya dilewatin gitu. Tapi belum tahu tuh kenapanya tuh. Kenapa apa gimana? Kenapa nggak bisa mereka ngelihat Bang Farhan itu? Kalau saya bertanya-tanya akan hal itu, saya nggak bertanya-tanya. Saya lebih mengutamakan alhamdulillah ya Allah. Oke. Saya selamat alhamdulillah gitu. Ya udah saya naik angkot, di dalam hati mah di angkot tuh duk 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 duk. Itu kayak bener-bener olahraga jantung banget tuh. Saya takut juga. Tapi mau bagaimana gitu kan ya Mas ya. Saya harus balik ke rumah gitu. Jadi ya bersyukur aja gitu. Nggak ngelihat sama sekali gitu. Nah, lulus sekolah, saya berusaha gimana caranya. Saya kan tidak melanjutkan kuliah. Karena ya menurut saya kala itu saya harus bekerja untuk biar bagaimana untuk saya cukup, keluarga juga cukup gitu. Saya langsung kerja tuh. Saya part time kalau nggak salah tuh selama 3 bulan. Saya ketemu tuh sama 3 orang perempuan, 1 orang cowok, sama saya cowok. Jadi kan 5 orang. Saya di situ 3 bulan kerja sebagai waiter di restoran gitu. Ada satu cewek yang naksir banget sama saya. Dalam artian naksir beratnya itu kayak ayolah kita jadian, abis jadian kita nikah yuk. Bayangin anak baru lulus sekolah sudah dikasih seperti itu gitu loh. Ya kan saya bingung gitu kan. Itu saya bilang, kalau untuk buru-buru menikah saya nggak bisa. Saya aja belum menghasilkan uang apa-apa gitu. Saya sampai rela nggak kuliah karena saya ingin mencari rejeki gitu. Itu kata dia, oh nggak apa-apa, nanti rejeki tinggal ngikutin kok gitu. Kalau kamu mau serius sama saya biar nggak ke orang lain. Ya kalau secara fisik cantik sih. Cuman saya berpikir itu belum ada gambaran tuh, belum ada gambaran. Ya kenal deket baik mah kenal gitu. Cuman suatu ketika dia mendesak terus, kapan dikenalin ke orang tua, ada suara perempuan itu lagi, jangan deket-deket dia lagi bernyawa 2. Dalam arti yang bernyawa 2 ternyata dia tuh lagi hamil. Lagi hamil. Terus saya lagi-lagi saya tuh nggak mempercayai apa yang ngasih tahu ke saya gitu. Terus dia kan ngajak buru-buru untuk kenal ke orang tua. Kalau buru-buru ngajak kenal ke orang tua, otomatis terjadilah suatu pernikahan. Betul nggak sih Mas? Nah saya nggak mau, saya tahan dulu nih. Saya pengen liatin bener nggak nih apa bisikan saya. Saya ulur waktu, saya istilah kasarnya saya ngulur hari lah. Biar kalau orang hamil itu kan otomatis lama-lama kelihatan. Dan bener, belum 3 bulan dia udah mengundurkan diri dari pekerjaannya karena dia hamil. Gitu. Jadi terselamatkanlah lagi saya gitu dari yang kata-kata itu. Dia tuh sedang ada nyawanya tuh ada 2 gitu. Saya pikir nyawanya 2 tuh apa, tadinya tuh belum mudeng saya. Ternyata nyawanya dia dan bayi yang dalam perutnya dia gitu. Sudah saya 3 bulan kerja di restoran itu sebagai waiter. Akhirnya saya kerja lagi nyari kerjaan, akhirnya dapat lagi kerjaan itu di office kantor daerah Senopati gitu. Saya kerja di situ kurang lebih saya baru 2 minggu gitu. Ada ya namanya kerjaan, kalau orang yang nggak baik pasti dia membudayakan senioritas gitu, senioritas. Saya dibilang begini, namanya kerja saya baru 2 minggu. Yang berbulan-bulan aja kalau namanya dikasih job belum paham, pasti belum paham. Saya baru 2 minggu udah dibilang begini sama dia. Lemot banget lu, lama banget. Sedangkan yang masuk anak baru tuh 2 orang, saya sama saudaranya dia. Kenapa dia nggak komentarin saudaranya? Kenapa dia langsung tertujunya ke saya? Sedangkan saudaranya itu sama belum bisa juga kayak saya. Gitu. Taruhlah misalkan saudaranya dia itu sudah bisa, saya belum bisa, mungkin saya bisa dikatakan kurang bisa menyimbangi. Tapi kita sama-sama nggak bisa, baru 2 minggu kerja udah dibilang lemot segala macem. Intinya kata-kata kasar lah. Oh, namanya saya di situ butuh duit, butuh pekerjaan, ya saya diam aja. Cuman ada suara yang dimana dia bilang sabar.
Dia pesan makanan lah tuh di ojek online. Pas jam istirahat break, itu dia lagi nenteng makanan. Itu seperti seperti terlempar. Padahal dia sambil nyari-nyari di bawah, kayak takutnya ada cairan air atau apa yang bikin dia jatuh. Dan itu jatuh. Dan makanan siap sajinya tuh acak-acakan. Dari situ kan saya di lantai 2. Dari situ tuh anak-anak rame. Ruangan ini ada setannya, ruangan ada setannya. Jadi yang baru banget bilang sama saya, lemot. Itu kayak seperti terpental gitu loh, Mas. Dan makanan itu berantakan. Itu di jam istirahat zuhur, pas isoma, istirahat sholat makan. Itu seperti terpental gitu. Dan makanannya berantakan. Dia bingung itu sambil nyari-nyari di bawah. Takutnya ada cairan apa, atau air, atau pembersih lantai yang nggak bersih. Bingung tuh dia di situ. Ya anak-anak, ya ada setan gitu. Padahal saya paham, ya cukup saya aja yang tahu gitu. Jadi kayak seperti dikasih pembelajaran gitu, bahwa manusia itu nggak boleh sembarangan berbicara kepada siapapun gitu. Saya bekerja di situ kurang lebih saya dapat 2 tahun. Itu terus bisikan ada itu terus. Dan ini si orang ini tuh ternyata bukan hanya di awal-awal aja memusuhi saya, terus selama saya kerja tuh musuhin saya terus gitu. Ternyata atasannya saya itu lebih respect dengan saya gitu. Jadi urusan kerjaan, ya istilah nilai mah dia C, saya nilai B lah gitu. Jadi dia seperti memusuhi saya gitu. Dan itu dia kejadian lagi yang namanya didengerin suara desahan di kuping kayak suara ada orang nangis gitu di kupingnya dia. Yang lain nggak denger, dia doang. Jadi selama bekerja dan selama dia memusuhi saya, dia seperti diteror gitu. Udahlah, saya cerita sama mama saya, Bu, kok kerja kayak dimusuhin begini nggak ya? Apa resign aja ya? Kata saya bilang gitu. Terus kata mama saya, kalau kamu resign, kamu harus cari kerjaan penggantinya ini, biar kamu langsung kerja gitu. Nggak nganggur dulu. Terus saya tuh mikir lagi. Kalau kerja dimusuhin, ada satu orang yang nggak suka, apalagi dia senior, kita kan gimana ya? Mau ngelawan nggak mungkin gitu kan. Udahlah, akhirnya saya memutuskan untuk resign. Dan itu ditahan sama atasan. Dipersulit intinya karena dia cocok gitu kerja bareng sama saya. Ya udahlah, akhirnya saya resign. Saya iseng-iseng lah tuh ya, buka-buka sosial media, saya nge-scroll sosial media. Wah, saya kan terus terang suka musik gitu ya. Suka musik meskipun saya nggak pintar-pintar banget bermusik, nyanyi, saya nggak pintar-pintar banget. Cuman siapa tahu coba-coba lah ya. Akhirnya saya mengajukan kayak semacam ajang pencarian bakat gitu yang diadakan di salah satu TV gitu. Dipanggil lah saya gitu. Yang namanya ada acara kayak gitu kan pasti ada menang ada kalah gitu ya. Di saat itu saya kalah. Ya udahlah, saya istilahnya kalah lah gitu ya. Kalah kan bukan berarti kita nggak bisa mencoba di kemudian hari gitu. Saya kalah, saya pulang. Itu teman dekat saya yang istilah kasarnya dia susah makan dari saya, dia galau ceritanya ke saya gitu. Itu sempat-sempatnya ngejapri. Kok lu bisa kalah sih? Gimana sih lu? Malu-maluin aja sih lu. Dia nggak tahu perjuangan kita tuh kayak apa gitu kan. Ya udahlah, saya bilang iya, belum rezeki. Terus kan ada cuplikannya di YouTube. Sempat-sempatnya dia moto tayangan ulang saya dengan emot ketawa. Jadi seperti meledek gitu loh, Mas. Terus saya cuma dalam hati, kok ada ya orang kayak begini? Dia nggak tahu perjuangan hidup seseorang tuh seperti apa gitu. Jujur di kala itu kayak dibilang kesel gitu, sakit hati. Cuman saya tahan gitu. Ternyata bukan hari itu doang. Di saat saya bikin story misalkan apa gitu, dia komen, lu nggak tampil lagi. Ya lagian sih lu gini. Jadi mencari celah gitu. Dianya nggak bisa mencoba, tapi dia bisanya hanya mencela gitu. Terus di situ saya jelas banget dari sebelah kanan saya itu ada suara, biar saya yang hajar.
Biar saya ngajar. Bisikan lagi. Jujur teman saya itu secara finansial di atas saya lah. Maksudnya dia orang berkecukupan gitu loh Mas. Dia orang berkecukupan. Saya cerita ke ibu saya karena saya termasuk anak yang apa-apa cerita ke orang tua. Karena kan buat sharing, buat ngobrol apa gimana ya Bu. Kata ibu saya, nggak boleh dendam sama orang. Kalau kita dijahatin orang, biar urusan dia sama Tuhan, kata ibu saya, sama Allah gitu. Ya udahlah. Cuman yang saya masih terngiang-ngiang, biar saya ngajar. Itu kata-kata itu biar saya ngajar. Itu saya nggak anggap lah. Terus hari demi hari, bulan demi bulan, ternyata suaminya dipecat dari pekerjaannya. Dan kan teman saya ini perempuan nih. Istilah kasar zaman anak sekarang lah, bestinya lah ya. Teman saya ini perempuan yang ngata-ngatain saya di WhatsApp, ngejapri saya, ngetawain saya. Itu jerawatan Mas, semuka. Penuh semuka jerawatan. Dia sampai cari, ya namanya kan mereka tuh orang berduit lah ya. Cari dokter paling handal di daerahnya dia. Itu nggak sembuh. Pindah dokter lagi, itu nggak sembuh. Itu kayak bisa dikatakan kayak jerawat nanah semuka gitu. Itu jerawat nanah semuka. Kondisi suaminya dipecat, dianya jerawatan semuka. Udah tuh kehidupan ekonominya pelan nyuksruk. Jadi kayak mobilnya dijual, lakinya murat marit gitu ya. Dianya kondisi wajahnya jerawat full semuka, sampai dikirimin ke saya gitu. Ya saya namanya tetap baik gitu ya, meskipun dia sempat nyakitin hati saya bilang, oh coba pakai teh basi gitu, ya cari di Google atau gimana gitu. Udah nggak mempan ini, gue udah ke dokter yang paling mahal. Oh, saya bilang, saya nggak pernah yang namanya sumpah atau gimana tuh nggak pernah. Saya selalu mengikhlaskan orang yang jahat sama saya gitu. Saya ikhlas gitu. Terus lama dengar kabar dia cerai. Dia cerai sama suaminya, dan sampai detik hari ini dia sekarang yang tadinya hidupnya mewah, bergelimang harta, ngatain orang asal bunyi, dia sekarang jadi, maaf saya sebut, pembantu rumah tangga di daerah Jatiwaringin. Sekarang jadi pembantu rumah tangga gitu. Makanya saya pas denger kayak gitu kaget, sedih juga gitu. Biar bagaimana dia pernah deket gitu, meskipun dia sempat ngatain saya apa gimana gitu. Oh berarti kata-kata yang saya hajar dia itu mungkin ini kali gitu. Nah dia belum minta maaf dan belum tahu kalau dia itu salah. Dia itu salah gitu loh. Dia pulanglah ke kampungnya dia. Ya mungkin dia nanya ke orang pinter atau gimana. Dia seminggu di kampung, posisi dia sudah jadi pembantu rumah tangga gitu. Dia pulang dari kampung, itu ada panggilan 4 kali tak terjawab di handphone saya. Terus saya WhatsApp, kenapa lu gitu kan. Terus kata dia, bisa ketemu nggak? Kenapa, kayaknya serius banget. Nggak apa-apa, bisa ketemu nggak? Akhirnya saya ketemu di warung bakso sama dia. Terus dia belum cerita udah nangis gitu. Katanya dia itu ke orang pintar, semua hidupnya dia itu berantakan sampai mukanya itu jerawat semuka, yang ngehajar kodam pendamping saya. Gitu. Jadi si kodam pendamping saya gitu. Dia minta maaf, saya bilang gak apa-apa. Dari awal lu berbuat salah pun gue udah memaafkan. Gitu. Ya jadi sekarang yang istilah kasarnya jadi kerja seperti orang-orang biasa gitu. Yang tadinya levelnya up, sekarang jadi turun karena kesombongannya dia gitu. Sampai sekarang sih saya nggak pernah menganggap dia seperti musuh gitu. Tetap dia telepon saya angkat, dia curhat saya dengerin. Itu sih Mas. Ya akibat keangkuhan diri. Keangkuhan diri. Terus sampai detik ini pun, tadi juga saya mau jalan ke podcast ini ya. Itu suara itu muncul lagi. Saya bilang kan, aduh mau jalan podcast gerimis. Gitu, mau jalan podcast gerimis. Karena kan nggak jauh ya dari rumah saya ke sini ya. Aduh, gerimis lagi. Dan itu suara itu muncul lagi. Insya Allah nggak akan hujan. Oh gitu. Itu nggak hujan. Saya sampai di sini masih kering. Sampai sekarang masih kering gitu. Jadi ya apa ya?
bisikan suara-suara itu nyata gitu. Itu nyata gitu. Bahkan terakhir saya yang kejadian besarnya itu, saya sebelum berhenti kerja, saya di jam pulang tuh saya dapat bisikan lagi yang dimana tunggu dulu kurang lebih 1 jam, kamu duduk dulu, nanti baru pulang gitu. Dan saya itu bukan termasuk anak yang pulang kerja nongkrong di mana gitu, jalan kemana. Saya nggak bisa. Kalau mau nongkrong apapun itu saya pulang dulu gitu, menandakan bahwa saya itu pulang kerja dulu. Itu saya nggak hiraukan lagi, Mas. Sudah dikasih tahu, nanti dulu pulangnya. Tahan dulu. Nah, situ ada gambaran, Mas. Langsung kayak semacam kayak klise gitu loh. Gambaran gitu. Di situ ada tempat tidur rumah sakit sama perban. Itu hanya perasaan saya aja kali karena saya lagi capek gitu loh. Akhirnya saya pulang naik motor, dan di Kalimalang saya ngalamin hal yang seumur hidup saya nggak terlupakan. Saya itu kecelakaan di Kalimalang. Motor. Jadi posisi saya itu nabrak mobil. Saya nabrak, tangan kiri saya patah. Gitu. Akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit di daerah tersebut terdekat. Abang saya kan penasaran gitu ya, kenapa bisa saya kecelakaan? Kok bisa siapa yang salah? Ngobrol lah sama tukang parkir di daerah tersebut. Katanya orang yang kecelakaan di daerah ini itu pasti mati. Itu pasti meninggal. Cuman adik mas doang yang selamat, cuman tangannya doang patah. Gitu. Itu kata tukang parkir di situ. Istilahnya tukang parkir itu tuh saksi bisu tiap kejadian di situ gitu. Oh gitu ya? Iya mas, yang tiap kecelakaan di sini itu nggak ada yang hidup, itu pasti mati. Belum lama pengendara itu jatuh pas banget di bawah truk gitu. Jadi balik lagi saya masih pun hanya patah gitu ya, saya masih bersyukur saya masih terselamatkan gitu loh, meskipun saya tadinya harus mendengarkan jangan pulang dulu, tapi saya melanggar. Akhirnya saya terjadi seperti itu gitu. Jadi tiap bisikan-bisikan itu mengarahkan saya ke hal-hal positif gitu. Jadi nggak ada yang istilahnya kamu harus memuji saya, kasih sajen, itu nggak ada mas. Jadi mengarahkannya ke hal-hal positif. Pernah saya bertanya ya, maksudnya lagi kontak batin gitu ya, kamu tuh dari mana gitu, Dia selalu menjawab, saya ini utusannya dari Ratu Pantai Selatan. Oh iya, kampung halaman saya di Pangandaran gitu. Udah saya pulang tuh, pernah tepat waktu itu kalau nggak salah pas tepat banget malam Jumat Kliwon. Pas malam Jumat Kliwon itu saya tidur kurang lebih lewat jam 12 saya tidur. Itu saya seperti kayak apa ya, ada di sebuah tengah-tengah laut tapi di dasarnya gitu loh mas, di dasarnya gitu. Saya lihat kayak terumbu-terumbu karang berbentuk kayak gapura gitu. Saya lihat di situ, oh ini ikan-ikan pada ada. Jadi kalau Mas pernah lihat di TV itu kayak istana bawah laut, itu bener. Tapi ini bisa dikatakan 10 kali lipat lebih bagus gitu. Akhirnya saya berusaha maju dari sana tuh, saya di dalam laut, tengah-tengah laut. Di situ saya lihat ada pintu kayak pintu kerajaan istana. Itu megah banget. Tinggi, merinding. Megah banget, tinggi, dan itu benar-benar terbuat dari emas. Itu saya lihat. Jadi bentuknya itu kayak dua begini, kayak dua begitu. Dan di kiri kanannya itu dijaga sama 2 putri. Kayak semacam dayang-dayang mungkin ya. Dijaga sama 2 putri. Saya nyamperin gitu kan. Ini apa ya? Kok bagus banget? Ini pintu kan? Saya tanya gitu. Terus dia dengan sopannya, dengan cantiknya, dengan anggunnya, dia menjawab, iya, ini pintu gerbang kerajaan Ibu Ratu Kidul. Dia bilang begitu. Terus saya bilang,
boleh nggak saya masuk ke dalam? Oh jangan, kalau kamu masuk ke dalam, nanti kamu akan, intinya tuh kamu takutnya nggak bisa balik lagi, gitu. Kalau mau lihat dari luar aja. Saya lihat dari luar tuh bener-bener megahnya tuh nggak ada. Di film, di di YouTube tuh nggak ada mas, megahnya bener-bener megah. Dan dijaga sama 2 orang putri. Yang saya ingat tuh putrinya tuh kayak pakai kemben-kemben Jogja, tahu? Begini kembennya, kemben Jogja. Terus rambutnya kayak dikonde, tapi bukan konde-konde pengantin, bukan. Jadi kayak macam dicepol begitu. Cantik, meskipun nggak dandan tapi cantik gitu. Dia yang ngejagain di situ gitu. Dia yang melarang saya untuk nggak boleh masuk gitu. Jadi dia semacam ngejagain gitu. Semacam ngejagain begitu. Akhirnya, oh berarti saya hanya bisa lihat dari luar gitu ya. Udah. Ternyata tuh yang di TV-TV itu tuh bener gitu. Ya saya melihat bentuk, ya emas, gimana sih mas? Megah, bener-bener megah, dijaga sama 2 putri gitu. Di situ ada pesan, kalau saya kangen sama beliau, misalkan ini real bukan mimpi ya. Kalau saya kangen sama beliau, kamu ke pinggir pantai, kamu tepuk pinggir pantai, ibu saya kangen. Dan itu nanti si ombak itu mendekat ke kaki, dan itu saya pernah praktekin. Ya saya pernah praktekin, antara percaya nggak percaya, disaksiin sama saudara saya yang di sana gitu. Gue pernah dapat, saya ceritain, dapat pesan gini. Itu ombak jauh tuh, tapi di saya tepuk tanahnya, saya bilang seperti itu. Tuh ombak perlahan-lahan langsung ngebasahin ini celana saya gitu. Jadi istilahnya ibarat orang mah disambut, salam kita tuh disambut gitu. Tapi nggak ketemu ya. Kalau secara wujud itu enggak, karena beliau itu nggak semudah itu sih ya untuk mewujudkan diri ke orang-orang gitu. Tapi gitu, jadi bisikan-bisikannya dia tuh selalu tepat gitu, selalu bener gitu. Contohnya misalkan kayak sakit apapun saya, khususnya di perut ya, entah saya salah makan, entah saya, intinya berhubungan dengan perut, itu saya cukup ibarat kalau kata orang mah nyambat ya, manggil beliau untuk buang sakit ini ke laut lepas jauh-jauh, dan itu beberapa menit hilang, nggak sampai tunggu 10 menit itu hilang sakit perutnya gitu. Jadi ya begitu gitu, jadi kayak semacam kayak ada kebaikan dari beliau gitu. Aneh sih ya mas ya, tapi terjadi kejadian gitu. Karena gaib itu nggak bisa kita lihat mas, tapi bisa kita rasain, itu gaib gitu. Bahkan pernah saya bilang sama abang saya nomor pertama, gue pengen deh cari orang yang bisa ngelihat kodamnya. Iya, pendamping saya, kodam saya gitu. Kenapa emangnya? Gue cuman mau bilang makasih. Kalau untuk memuja apa saya enggak ya, jauh, karena saya muslim. Kalau untuk bilang makasih, saya akan bilang makasih. Karena dalam perjalanan hidup saya, itu dia selalu ngikut. Gitu loh mas. Dia selalu ngikut, ngasih tahu hal-hal yang gak mau saya sedih dan gak mau saya kecewa. Bahkan hal celaka pun, gimana caranya dia menghindarkan. Gitu. Kalau keluarga saya sih udah tahu semua. Apa yang saya ucapkan, bu nanti gini, itu kenyataan. Abang saya yang pertama, nanti gini. Kadang namanya abang saya yang bener gitu kan, yang bener, dan itu kenyataan, kejadian gitu. Suatu ketika ibu saya, namanya orang udah tua kan pasti masuk angin segala macem gitu, manggillah tukang urut tersebut, ya bisa dikatakan orang ngerti gitu. Ingat banget, beliau tuh, si nenek itu orang Cirebon. Dia sambil ngurut, ibu saya sambil cerita, ibu anaknya berapa? Oh anak saya semuanya ada 5 gitu. Yang perempuan ya sambil ngobrol gitu, bu saya bukannya sok tahu gitu. Padahal ibu tuh nggak pernah cerita saya tuh suka dapat bisikan yang terjadi nyata gitu ya. Saya bukannya sok tahu ya bu gitu. Ada salah satu anak ibu yang diikutin dari
Laut Selatan gitu. Ibu saya kaget kok bisa tahu gitu loh. Terus masa sih Nek gitu kan. Ibu saya kan berusaah mencari tahu kok bisa ya kodam tersebut mengikuti orang kan pasti milih-milih gitu. Mungkin meskipun kita tidak pintar kita punya ketulusan hati atau gimana gitu. Terus gimana Nek itu ke depannya jahat atau gimana? Mungkin orang tua khawatir ya. Enggak kok Bu, aman aja. Bahkan kadang pada malam-malam tertentu dia suka datang ke sini gitu. Dia suka datang ke rumah. Oh jangan nakutin Nek, kata ibu saya gitu. Benar. Jadi memang benar Mas. Jadi tiap malam-malam tertentu itu rumah saya itu kayak wangi melati gitu. Tapi nggak ada yang pakai parfum melati, nggak ada yang beli bunga melati gitu. Jadi wanginya itu hampir satu rumah gitu. Pada mencium gitu. Dan omongan si nenek itu benar. Maksudnya pas gitu. Ada malam-malam tertentu di mana dia datang ke sini gitu. Memang kenyataannya seperti itu gitu. Jadi wangi itu tapi nggak bertahan lama. Paling lama 5 menit tuh hilang. 5 menit hilang. Bahkan ada tamu pun yang main ke rumah itu siapa dalam kamar gitu kan. Jadi ruang tamu sama kamar tuh kelihatan. Itu siapa yang ngawasin gitu. Padahal nggak ada orang. Itu bukan 1-5 orang, banyak. Yang kalau ke rumah saya itu pasti bilang, itu siapa yang di tangga lewat tadi perempuan? Itu siapa perempuan? Oh. Jadi bukan 1, 2, 3, itu lebih dari 5 orang gitu. Dia bisa nampakin ke orang lain juga. Ya ke orang lain. Kalau ke saya pribadi itu enggak ya gitu. Tapi kalau kelebatan itu iya, perempuan tinggi gitu. Tapi kalau ke tamu itu kayak mengawasi gitu loh. Mungkin ini siapa, orang baru siapa, takut berbuat tidak baik di rumah. Mungkin begitu ya Mas ya. Jadi ya nggak cewek, ya nggak cowok, teman siapapun itu kalau ke rumah lagi ngobrol kita, itu siapa? Itu siapa? Yang mana? Tadi lewat perempuan. Itu banyak. Itu yang kalau setiap ke rumah saya pasti begitu orang gitu. Kita sih udah nggak kaget lagi ya. Udah istilah kasarnya udah biasa. Tapi mereka itu kalau kita bilang nggak ada siapa-siapa pasti takut. Jadi kita sedikit membohong gitu loh Mas. Oh itu ada saudara di dalam. Padahal nggak ada orang. Itu nggak ada orang. Gitu. Banyak yang lihat. Bahkan security sekitar waktu itu dia pinjem tangga oh nggak salah. Terus saya bilang masuk aja Pak ke dalam. Itu ada ibu ya di dalam ya. Ada ibu di dalam ya. Padahal posisi ibu saya itu kan kalau hari Selasa suka ngaji. Itu nggak ada orang. Tapi kata security tersebut itu kayak ada ibu di dalam. Ada perempuan. Oh iya. Saya bilang gitu. Saya iyain aja. Gitu loh. Daripada saya bilang nggak ada. Nanti panjang. Nanti rumah saya terkenal angker gitu kan. Gitu kan. Meskipun kenyataannya seperti itu gitu kan. Gitu. Jadi ya sampai detik ini pun masih ngikutin saya gitu. Dan itu masih kenapa bisa ikut Bang Farhan itu dia? Apakah ada kayak mungkin Bang Farhan ini ada kelebihan misalnya kayak gitu? Kalau kelebihan itu nggak ada ya Mas. Saya tidak pernah mencari dan tidak pernah belajar. Jadi itu datang sendiri gitu. Kebetulan saya kan punya kakek. Kakek saya itu kan asli Cilacap ya. Iya. Gitu. Nenek saya Sunda kan. Jadi ibu saya itu campuran Cilacap. Jadi si kakek saya itu semasa hidupnya itu suka nolongin orang. Orang yang patah tulang, orang yang kena santet, orang yang kena teluh, bahkan orang yang kena pelet ajian tingkat tinggi. Itu kakek saya bisa ngobatin gitu. Tapi beliau sekarang udah almarhum. Begitu. Ya mungkin pendampingnya dia ngikut ke saya dari utusan sana atau gimana saya nggak ngerti gitu. Karena selama ini saya nggak pernah mencari gitu. Saya nggak pernah turun temurun gitu ya. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Gitu Mas. Tapi kalau untuk sekarang ini dia kayak membisikkan kayak apa gitu Bang? Pernah nggak kayak bisikin sesuatu? Oh lo bakal dapet duit nih. Oh pernah. Lagi, kayak gitu. Pernah. Jadi
Saya itu kan kebetulan freelance juga ya. Freelance di mana saya kalau ada acara-acara ya saya kalau diundang datang gitu. Waktu itu saya sempat ngomong sama diri sendiri dalam artian dalam batin gitu ya. Ih kok ini nggak ada callingan ya? Kok nggak ada ini ya? Saya selesai sholat asar itu ada konteks saya harus ngisi acara di daerah Semarang. Itu bener-bener kayak ada yang nanti tenang, sabar gitu. Itu bener-bener nyata kejadian gitu. Itu untuk ngisi apa, host? Enggak, saya kebetulan vokalis gitu. Oh, oke. Gitu ya, single wedding lah gitu. Saya itu gitu. Jadi itu tepat banget gitu. Jadi ya gimana ya? Cuman ada satu Mas yang saya nggak mau ikutin satu. Jadi ada hari-hari tertentu di mana hasrat saya ini mau makan kembang kantil. Oh gitu juga. Kembang kantil gitu. Jadi si kembang kantil itu saya makan mentah gitu. Ya emang nggak bisa dimasak sih ya maksudnya. Kok pengen makan kantil ya? Itu saya nggak pernah turutin. Gitu. Di sini tuh kayak nagih gitu loh. Mas, kayak nagih, kayak aku mau makan kembang kantil. Kantil tuh enak loh. Kantil tuh gurih. Kantil tuh menghilangkan dahaga. Kantil tuh mericas energi. Tapi sampai sekarang saya belum pernah ngikutin gitu loh. Kalau lewat misalkan kemana gitu, ke pasar, lewat toko kembang, itu pasti yang saya lihat tuh kantilnya ada nggak ya? Kantilnya ada nggak ya? Sempet hampir saya mau ngikutin. Itu cuman satu ya. Dari sekian banyak hal positif, satu itu yang saya nggak ikutin. Saya makan kembang kantil, itu saya nggak pernah lakuin gitu. Jadi saya masih bisa nahan gitu, meskipun kayaknya pengen nih gitu. Kayaknya enak gitu. Berarti ini kalau kita lihat dari ceritanya ini, kayaknya memang ada unsur dari Laut Selatan ya. Iya. Kayak mungkin dia ini apa ya, pengikutnya si Bunda Ratu kayaknya. Iya. Iya. Kalau Bang Farhan sendiri itu percaya nggak sih kalau Ratu Laut Selatan itu ada? Kalau secara gaib kita khususnya Muslim kan percaya ya, karena dia gaib. Karena kan Tuhan menciptakan jin dan manusia gitu ya. Kalau saya terus terang percaya, sangat percaya. Ya Tapi seperti saya jin bilang, ya. jin ya. Yang seperti saya bilang tadi, gaib itu tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasa. Itu gaib, gitu. Saya percaya akan adanya penguasa, misalkan penguasa jin di gunung, di lautan, di udara, itu pasti ada semua gitu. Saya percaya akan adanya Ratu Pantai Selatan gitu. Saya percaya banget. Ya, kalau kita tiap ada bisikan ya, untungnya yang positif-positif Iya, semua ya. Betul, alhamdulillah yang positif. Ya kalau misalkan yang nggak positif tuh, hal-hal yang negatif terus dapetnya kan nggak kebayang dong. Iya, apa betul. namanya, stresnya kita Stres, seperti apa gitu. Misalkan lo kayak gini kayak gitu, aduh. Iya sih. Alhamdulillahnya itu bisikannya ke arah yang positif-positif gitu loh. Belum lama lagi itu kita memang sengaja rame-rame tuh rombongan keluarga saudara semua itu ke Pangandaran. Belum lama gitu ya. Ada kurang lebih tuh 1 tahun yang lalu, belum lama lah ya. Itu saya lagi asik minum air kelapa. Gitu. Itu lagi bisikan lagi. Baru datang ya. Jadi kayak seperti orang tua ke anak. Gitu loh Mas. Baru datang ya. Awas ya, dijaga. Saya kan bawa adik saya yang bontot tuh, Ferdi gitu kan. Itu kan dia bontot ya. Dijaga ya adiknya ya. Hati-hati, yang anak-anak kecil diawasin. Saya cuma nyautin dalam hati. Iya. Belum habis air kelapa, itu ada sirine. Nyung. Terus kalau istilah bahasa Sunda, kalau kata bahasa Sundanya tuh aya nu maut, ada yang meninggal ke bawah ombak. Gitu. Itu rame di pinggir pantai itu rame. Jadi kalau setiap ada yang tenggelam atau ke bawah ombak, itu pasti ada sirine, ada mobil, ya tim mereka lah yang berusaha menolong, tapi nggak ketolong, gitu. Ya meninggal. Pas banget bisikan itu ngomong,
dijaga adiknya hati-hati ya, dijaga keluarganya hati-hati. Air kelapa belum habis itu udah bunyi. Langsung saya bilang sama ibu saya tuh, bu jaga bu, hati-hati bu, hati-hati. Oh iya. Itu bener-bener kaget, depan mata tuh mobil ngumumin atas nama ini kegulung ombak dan belum ditemukan. Otomatis pasti meninggal dong mas. Ya kan, paling lama manusia di air berapa lama gitu kan. Itu ibu saya pucet, apalagi saya yang dapat bisikan gitu, jadi lebih takut. Sebenarnya bukan takut sih, saya lebih ke wanti-wanti gitu loh, lebih ke wanti-wanti gitu. Itu mobil orang rame banget. Yang meninggal, terus ibunya si korban tersebut pingsan. Ibunya si korban tersebut pingsan karena anaknya kegulung ombak gitu. Itu saya pegangin adik saya tuh yang bontot, saya jagain saudara-saudara saya yang masih kecil-kecil tuh, yang belum tahu bahaya, tuh saya jagain. Ya itu kejadian-kejadian kayak gitu bener-bener di luar nalar, cuma nyata gitu loh mas. Luar nalar cuma nyata. Tapi kan kalau menurut isu yang beredar ya, si Nyai Roro Kidul ini kan dia bisa mengawini manusia ya. Yang saya dengar sih gitu. Tapi maaf ya, itu saya nggak mau bahas itu terlalu jauh ya, karena itu bukan ranah saya. Yang jelas beliau itu hal-hal positif yang menyampai ke saya. Kalau urusan dia pernah misalkan mengajak maaf punten ya, pesugihan, nikah, tumbal kekayaan, itu saya nggak mau tahu dan saya nggak mau dengar. Yang penting beliau itu ngasih clue, ngasih pesan-pesan ke saya tuh yang positif-positif gitu. Saya nggak pernah mau tahu akan hal-hal yang negatif-negatifnya, karena yang nyampe ke saya itu hal-hal positif terus gitu. Pada kemungkinan nggak sih kalau dia suka sama Bang Farhan? Kalau untuk kemungkinan nggak tahu saya. Justru saya sempat nanya sama abang saya, cariinlah orang yang mengerti, pengen komunikasi gitu loh. Sebaik itu loh ngasih tahu saya, ngejagain. Ya memang semua penjagaan keselamatan dari Allah ya. Tapi kan semua ada pelantara gitu loh. Ya di mana ya, bingung. Saya kalau ada orang yang maksudnya mediumisasi, saya pengen ngomong gitu loh. Saya cuma bilang makasih. Selama ini yang datang di kehidupan saya tuh hal-hal positif, hal-hal kebaikan. Melindungi, dalam arti kata melindungi, ngasih tahu di situ ada jalan bahaya, itu kan hal positif. Bener gak sih mas? Kita terhindar dari hal-hal yang gak diinginkan gitu. Tapi untuk urusan beliau, sebenarnya bukan suka ya, mungkin sayang. Kalau suka tuh kayaknya nggak tepat, lebih ke sayang gitu, karena beliau itu yang menurut saya ya, maaf kalau saya salah ucap ya, beliau itu sangat menyayangi orang yang punya hati tulus, terutama anak yang sayang sama orang tuanya, khususnya ibu. Itu beliau tuh sangat sayang lah gitu, bukan suka, sangat sayang gitu. Iya, mengajarkan hal-hal baik lah gitu. Jujur saya tuh kalau ngelihat, nggak tahu itu hanya bawaan atau gimana, ngelihat misalkan orang jualan, itu jualannya masih banyak, itu dengan mudahnya saya netesin air mata, sedih gitu loh. Nggak kebayang dia sudah jalan jauh, tapi dagangannya belum laris, belum laku. Mungkin dari pihak sana yang cepat mendekat ke saya karena hati saya yang terlalu peka kali gitu ya, atau gimana saya juga nggak ngerti gitu loh. Gitu, saya cepet melownya ngelihat orang jualan nggak laku aja saya langsung aduh, sedih gitu. Oke. Nah ini kalau dalam bentuk bisikannya ini, maksudnya tuh dia masuk ke alam pikiran atau memang ada suara? Suara itu suaranya itu wanita dewasa penuh dengan kesopanan bicaranya. Wanita dewasa penuh dengan kesopanan, tapi lembut, dan itu tidak mengulang. Misalkan jangan belok sebelah kiri ya, di situ ada yang nggak bagus. Sekali selesai udah hilang, tidak diulang-ulang gitu. Jadi saya harus pinter-pinter cepet nangkep gitu. Di saat ada suara, ada apa, saya harus tek, oh ya, harus garcep istilahnya gitu, harus garcep gitu. Enak ya bang, kayak gitu. Misalkan ada jalan berlobang di depan gitu, kamu jangan lewat situ gitu. Ada yang lebih terparah lagi, saya pulang nongkrong mas, salah satu restoran,
Itu jam berapa tuh? Belum malam banget. Jam setengah 12-an. Cuman kondisi jalan sepi gitu. Dan itu dia sudah ngasih tahu. Lewat lurus aja. Agak jauh nggak apa-apa. Yang penting kamu nyampenya dalam keadaan sehat. Saya nggak mau dong. Karena lurus itu kan jauh. Karena harus muter Kalimalang. Kalau saya belok kiri itu kan lebih motong jalan gitu kan. Saya belok kiri. Dan itu saya kaget banget. Itu gangster rombongan motor bawa-bawa parang. Yang orang nggak bersalah main tebas-tebas aja. Pernah dengar beritanya kan? Gangster. Iya. Nah itu saya berhadapan sama dia. Saya muter balik mas. Saya buru-buru muter balik. Saya tancap gas. Nggak tahu deh itu. Sampai sepul-pulnya tuh motor saya gas. Saking saya takutnya gitu kan. Nyampe rumah berpikir lagi. Kenapa nggak ngikutin yang tadi ada suara tadi. Lurus aja agak jauh. Yang penting kamu selamat. Itu jelas banget. Benda tajam itu sampai mengkilat. Malam tapi mengkilat itu berarti kan saking tajamnya dong ya. Itu saya ya Allah kalau berpikir itu kalau saya kena ya amit-amit ya. Kalau saya apes ya Allah gimana gitu kan. Kan gak lucu pulang nongkrong malah kena musibah gitu kan. Akhirnya saya tuh udah lihat dari jauh tuh muter balik saya. Lawan arah loh mas. Saya gak berpikir saya bakal ketabrak motor, nabrak orang yang gimana gitu ya. Intinya saya lawan arah ngindarin gangster tersebut gitu. Itu saya pengalamannya benar-benar. Alhamdulillah sih terselamatkan. Semoga terus dan selamanya. Gitu. Ya, amin. Ya, ini Bang Farhan kan sering undangan wedding jadi nyanyi-nyanyi gitu. Iya. Berarti suaranya bagus dong Bang ya. Kalau dibilang bagus itu gak boleh karena sombong ya. Iya. Seenggaknya saya bisa nyanyi gitu. Tapi bisa di tes suara gitu. Boleh silahkan Bang. Iya. Getarkan bibirmu, bicaralah sayang. Walau kau berdusta, aku takkan marah. Oh iya, Gitu. Bagus ya. Oke, Bang Farhan, Siap. keren suaranya. Jadi memang di dangdut ya ininya. Iya, lebih ke dangdut. Lebih ke dangdut ya. Iya. Lebih ke pop Melayu juga bisa sih. Kayak lagu Zapin gitu ya. Ya kayak lagu-lagu Charlie itu kan pop Melayu. Iya, gitu. Oke, Bang Farhan, terakhir mungkin Bang Farhan ada yang perlu disampaikan lagi ke teman-teman di rumah. Silakan sebelum kita akhiri ceritanya. Ya, intinya dimanapun kita berada, kita harus jaga attitude, sikap, karena khususnya gaib yang kita bahas hari ini ya. Gaib itu memang dia nggak kelihatan. Cuman efeknya bagi seseorang yang ceroboh, bagi seseorang yang asbun, itu akan dapat dampaknya, hal buruknya gitu. Jadi nomor 1 attitude dan attitude gitu sih. Oke, Bang Farhan, terima kasih. Gelang gue nyangkut. Terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Oke, Jebekers, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Farhan. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik, yang ingin menceritakan langsung pengalaman mistisnya di studio Jejak Backpacker, silakan menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Farhan, terima kasih buat Sama-sama. waktunya. Ini mau nyobain parfum nggak Bang? Kita ada varian baru nih dari Kilimanjaro. Ini yang buat cowoknya nih. Betul. Wangi Bang, enak. Cobain Bang. Oh, iya. Cobain. Nih, semprot aja Bang di tangan kalau emang nggak mau di baju. Oh iya. Itu yang cowok. Kalau yang Ini yang cowok ya? iya, kalau Wanginya manly, keren. iya, kalau ini yang Etna nih. Jadi teman-teman Enak sih. bisa order di Shopee Summit Miss ID. Check out sekarang juga. Sampai jumpa.